It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Ya, pemirsa, kita akan membahas usulan Indonesia yaitu two-state solution bagi perdamaian di Timur Tengah. Apakah mungkin terwujud? Kita akan bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Ya, Pak Reza, ini kalau bicara two-state solution yang dimaksud Pak Presiden Prabowo itu bagaimana? Benarkah yang saya simpulkan, Pak Presiden akan mengakui Israel sebagai sebuah negara jika mereka juga mengakui Palestina sebagai negara? Artinya Palestina diberikan kebebasan ruang untuk membangun negerinya. Apakah begitu yang dimaksud Pak Presiden?
Kalau saya menyitir statement Bapak Presiden, beliau mengatakan recognition ya. Jadi pada saat Israel mengakui Palestina, Indonesia will immediately recognize Israel. Cuman pengertian recognize itu disampaikannya kapan dan dalam kondisi apa, ini yang harus dikomunikasikan kepada dunia. Karena pihak Israel tentunya berpikir recognition itu bisa berarti cukup Israel memberikan penjelasan lisan dan diharapkan Indonesia nanti lebih dari itu. Menyetujui secara lisan dan juga menyetujui secara dokumen hubungan bilateral. Jadi untuk itu saya sangat berharap pemerintah Indonesia memberikan penjelasan yang lebih utuh kepada dunia dan juga kepada masyarakat Indonesia. Karena ini adalah isu yang sangat panas di Indonesia. Kita juga sudah belajar dari pengalaman negara-negara di Timur Tengah yang sudah memiliki hubungan bilateral dengan Israel. Misalnya Mesir, kemudian misalnya Turki. Kedua negara ini seringkali mengeluh. Karena Israel itu ternyata adalah tidak bisa dipercaya, menikung dalam lipatan, dan juga selalu berbicara ingkar. Dan untuk itu saya berpikir statement Bapak Presiden ini hendaknya didalami bukan hanya secara politis, tapi juga didalami secara hukum internasional. Jangan sampai nanti pemerintahan-pemerintahan yang selanjutnya salah mengerti. Karena tidaklah berarti resiprokal itu dalam detik yang sama. Tidak. Kita selalu berpikir bahwa Palestina itu merdeka, berdaulat, bersatu, kemudian mengikuti hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Montevideo Convention. Pertama, batas-batasnya jelas. Ini batasnya belum jelas. Kedua, penduduknya jelas. Penduduknya juga belum jelas. Ketiga, kemampuan memerintah. Palestina belum tentu punya kemampuan memerintah. Dan yang keempat, pengakuan internasional. Yang dimiliki oleh Palestina saat ini adalah lebih dari 140 dukungan diplomatik. Tapi dukungan diplomatik itu pun belum diberikan secara formal, belum tentu diratifikasi di dalam parlemen masing-masing. Jadi kita masih berhadapan dengan angka-angka yang benar secara statistik, tapi belum tentu benar secara kualitatif. Ya, kalau bicara soal mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan Israel diminta untuk menghargai hak tersebut bagi Palestina, pertanyaannya adalah apakah artinya Israel tidak boleh lagi menggunakan alasan mencari Hamas sehingga menggunakan itu menjadi dalih menyerang dan membuat kedukaan dan juga menjadikan korban warga Gaza? Apakah itu juga menjadi salah satu konsekuensinya, Pak Reza? Memang dalam bayangan banyak pihak di Amerika Serikat, di Israel, di Qatar, dan juga di Mesir, selalu Hamas itu dipojokkan ya. Padahal kalau kita mencoba melihat dari perspektif masyarakat Palestina, seluruh rakyat Palestina dan juga Hamas adalah freedom fighters. Dan untuk itu memang ada suatu kenyataan, bahasa Jermannya itu zweiseitlich, suatu mata uang itu bisa terlihat dari dua sisi. Satu pihak dapat dianggap sebagai pejuang, satu pihak pada saat yang sama mereka adalah teroris. Demikian juga perspektif pihak Palestina dan juga banyak negara di Timur Tengah. Israel itu selalu menggunakan dua sisi damai dan sisi terorisme. Bahkan di kalangan dunia Arab ditafsirkan bahwa Israel itu adalah state terrorism, dan tentunya ini adalah hal yang harus dijelaskan kepada publik. Jangan hanya kita berbicara soal kemerdekaan, tapi juga harus jelas proses menuju kemerdekaan itu dan bagaimana dengan kedudukan Hamas itu sendiri. Apakah Hamas itu dibubarkan atau dileburkan atau dinonaktifkan atau bagaimana? Yang menarik ketika Pak Presiden menyampaikan pidatonya tersebut, banyak yang standing applause, banyak pemimpin-pemimpin negara tadi menyampaikan apresiasi dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Ini sejalan dengan begitu banyak reaksi warga dunia, Pak Reza, yang melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Apakah memang ini adalah sebuah tolak ukur, langkah awal di mana dukungan dunia kepada Palestina itu semakin berkembang dan akan semakin besar? Benar. Kalau kita perhatikan teks yang dibacakan oleh presiden kita, maka teksnya itu dimengerti sekali oleh masyarakat di dunia. Kata-kata kuncinya demikian menyentuh perasaan, kata-kata kuncinya adalah hal yang mereka lihat sehari-hari, dan juga mereka melihat ini adalah pertaruhan terbesar bagi Indonesia yang selama ini menentang habis-habisan Israel, dan ini Indonesia menunjukkan kartunya. Sekiranya Anda benar-benar tulus mengakui kemerdekaan Palestina, maka kami juga akan berbuat yang sama untuk Anda. Dan untuk itu, ini adalah kalimat yang harus dijelaskan lebih lanjut, karena
Ini baru keputusan eksekutif ya, karena bagaimanapun juga harus disetujui oleh Parlemen Indonesia dan juga hendaknya dimengerti juga oleh masyarakat Indonesia. Jangan sampai suatu kebijakan yang baik itu tidak dimengerti oleh berbagai pihak sehingga berdampak kepada kepemimpinan nasional. Kalau bicara global dulu Pak Reza, mengapa warga dunia ini kalau saya bisa bilang ada transisi perubahan? Tidak sedikit yang tadinya sebenarnya pro Israel kemudian sekarang beralih untuk melihat yang terjadi di Palestina. Mengapa ada pandangan yang berubah dari warga dunia? Saya lihat ada di Italia, di Perancis, di Inggris, semuanya sudah mulai mendukung kemerdekaan Palestina. Mengapa ada perubahan itu Pak Reza? Tepat sekali. Kalau kita perhatikan demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar Eropa dan juga terakhir di Australia, itu terlihat bahwa yang demonstrasi itu adalah masyarakat penduduk asli, penduduk setempat, dan mereka adalah penduduk yang secara relatif Human Development Index-nya lebih tinggi daripada rata-rata kita di Asia Tenggara. Saya perhatikan masyarakat di negara-negara maju itu ternyata sangat memahami teknologi informasi dan mereka bisa menggunakan rasio yang mereka miliki untuk menganalisis apa yang sedang terjadi. Tapi yang disampaikan Netanyahu tidak mengikuti rekomendasi negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau two-state solution ya Pak Reza. Netanyahu bilang bahwa justru akan menggandakan, memperluas wilayah Israel bahkan menuju ke daerah-daerah Palestina yang selama ini tidak terjamah mereka begitu. Nah ini gimana Pak Reza? Memang yang diharapkan oleh Israel adalah penduduk Palestina itu segera keluar dengan cara apapun. Karena dengan demikian mereka bisa melakukan pembersihan dan yang untung juga adalah Amerika menjadikannya itu kawasan bisnis. Dan untuk itu dunia hendaknya menggunakan momentum saat ini untuk mengingatkan semua bahwa kekerasan ini harus segera diakhiri, kemudian two-state solution harus segera dibangun, cuman pada saat yang sama batas-batas wilayah mana yang akan dipakai. Karena bagi Israel, bagi dunia, cukup batas wilayah itu dari tahun 1967 sebagaimana ditekankan oleh United Nations Security Council Resolution. Kemudian juga dunia harus berpikir, jangan hanya Palestina ini merdeka, tapi kemampuan memerintahnya tidak ada. Jadi akan ada suatu periode transisi yang merupakan suatu periode juga harus dihormati oleh Indonesia sebelum mengakui Israel. Karena statement pengakuan itu mudah. Banyak sekali Israel mungkin hari ini mengatakan mengakui, tapi mengakui itu bisa pengakuan secara verbal, tapi belum tentu pengakuan secara hukum internasional. Kemudian dunia juga sama, mengakui Israel, tapi juga hendaknya menertibkan masyarakat di dalam negeri mereka yang selama ini seringkali perilakunya tidak jelas apakah menentang Israel ataupun menentang Palestina. Dan untuk itu negara-negara yang mengatakan diri mendukung Israel, mendukung Palestina, hendaknya juga dengan tegas mengatakan tidak akan lagi mengirimkan senjata-senjata untuk Israel. Jadi banyak prakondisi yang hendaknya dihadapi oleh lebih dari 140 negara di dunia ini. Intinya adalah statement politik mohon didukung juga dengan statement-statement yang sejalan dengan hukum internasional. Dari sini kan akan terlihat bahwa Israel dan sedikit negara di dunia itu sangat menentang perdamaian. Mereka adalah akar masalah dari konflik internasional. Kalau 140 negara yang demokratis, yang dipimpin secara demokratis, yang rakyatnya rasional, itu bersatu membentuk suatu kekuatan di Majelis Umum sekitar 145 negara, apakah ini tidak lebih mulia daripada negara-negara tertentu yang menolak perdamaian tersebut? Dan untuk itu saya sangat berharap Presiden Indonesia mengeluarkan ide-ide malam ini yang solutif. Misalnya ide-ide tersebut hendaknya menyadarkan dunia bahwa status Dewan Keamanan PBB selama ini sudah dibajak oleh Amerika Serikat. Baik, yang dengan mudahnya memainkan hak veto. Baik, Pak Reza, Sekjen PBB Antonio Guterres, mungkin saya mengutip sedikit saja tadi yang disampaikan. PBB tidak hanya meeting saja, tidak hanya rapat saja, tapi juga untuk perdamaian, penjaga keamanan dunia. Dunia seperti apa yang kita pilih, itulah yang akan kita alami, yang kita hidupi. PBB penjamin kehidupan dan hak asasi. Dalam mencari kebenaran keadilan kita satu dalam forum ini di PBB. Apakah ini sebuah formalitas atau pernyataan sikap dari PBB bahwa sudah ada arahnya, ini akan kemana, Pak Reza? Beliau menyatakan bahwa PBB itu bukan hanya sekedar tempat ngumpul ya, itu hendaknya memikirkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjawab kebutuhan manusia, kemudian
mencegah terjadinya negara-negara itu saling marah. Kemudian juga mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kalau perihal Palestina, ini tidak ada kata kunci yang dikatakan. Jadi statement ini adalah statement makro. Dan untuk itu saya sangat berharap beliau pemimpin-pemimpin dunia menggunakan kata kunci, menghubungkan kata yang dikatakan oleh Sekjen PBB dengan yakni kata kunci cooperation and dialogue. Jadi jangan sampai ada satu pihak di Israel dan Palestina tidak mau cooperation and dialogue. Karena cooperation dan dialogue forumnya sudah dibuka oleh Sekjen PBB. Dan untuk itu kepada pihak-pihak yang masih keras Israel dan juga Palestina adalah forum yang sangat tepat. Dan juga itu harus berpikir mereka kalah jadi abu, menang jadi arang. Semoga ada solusi termasuk mungkin dari PBB ini dan solusi dari Presiden Prabowo juga bisa membuka mata dunia untuk menciptakan perdamaian dunia. Pak Reza, terima kasih.